saya dengan Kolonel Sugeng Waras dari Bandung jauh-jauh ke Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Pulau Cangkir ya. Tapi tadi kita baca surat pernyataan sikapnya ini serem juga, mendesak Kapolri untuk segera menangkap Aguan. Kalau tidak, jangan sampai mengulang kerusuhan anti Cina tahun 1980. Ini gimana kok galak betul nih Pak Sugeng Waras? Belum apa-apanya. Masyarakat harus tahu cerita yang sesungguhnya. Jangan katanya. Jangan lain-lain lagi, tapi dengarkan. Sedikit yang saya ketahui saya sampaikan sebagai bahan rakyat menilai siapa itu Aguan. Aguan harus kita tangkap. Harus tangkap. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan. Aguan. Saya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Kemana larimu? Kalian semotun saya kejar, saya tangkap, untuk saya amankan. Jangan berprasangka negatif. Saya tangkap untuk saya amankan daripada tidak aman. Saudara telah membuat heboh, menindas, merampas, mengintimidasi, mengkriminalisasi, mengeksekusi semua rakyat. Hei rakyat yang lain, ini bukan omong kosong. Silakan datang ke daerah Banten. Melalui hampir 80% aparat desa, kepala desa, ketua RW, ketua RT, pada umumnya telah masuk angin. Bukan membela rakyatnya, tetapi menakut-nakuti. Saya sudah simpan dokumen ini. Sekali lagi, jangan pernah ragu. Saya bukan berdasarkan kebencian, tetapi keprihatinan. Masyarakat Indonesia, ini terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Tetapi ini kali saya menekankan, semua berpandangan kepada PIK. Ada PIK 1, ada 2 dan selanjutnya. Semua sudah dipolitisasi, sudah dikaburkan oleh Aguan. Ternyata Aguan adalah seorang pembohong, seorang pembual. Ada kalanya dia membual sebagai penyumbang terbesar. Saudara-saudara ingat, hasil pemerasan, hasil perampasan dijadikan sumbangan, tidak akan berkah. Siapapun yang disumbang, ingat kata-kata saya. Anda yang menerima sumbangan atau Anda yang menerima imbalan dari Aguan, itu uang haram. Uang haram. Ingat, tidak lama Aguan akan tertangkap, akan diadili, dan akan diberikan sanksi. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada Kapolri harus serius, harus sungguh-sungguh menegakkan hukum di Indonesia. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, kepada Presiden yang baru, Presiden Prabowo Subianto, saya minta agar peka dan peduli dan serius terhadap masalah. Ingat, rakyatmu di bagian sini betul-betul tertindas. Ada yang belum dibayar digusur, ada yang tidak mau menjual, tetapi dipaksa. Kiri kanan melingkar, itu yang ditimbun tinggi, kemudian dia jadi kolam di tengah-tengah. Ingat, pengurukan Sungai Cisadane adalah jalan kesejahteraan, jalan kesuburan tanah-tanah lapak, tanah-tanah sawah di daerah ini. Tetapi akibat itu ditimbun, maka aliran sungai tidak ke sawah. Ini sama saja pemaksaan.
ini sama saja pemaksaan. Saudara Presiden, ada saran dari saya. Perhatikan sungguh-sungguh PIK 2 ini. Karena wilayahnya hampir mencapai lebih dari 200 juta hektar. Kalau misalnya kita umpamakan itu dijual kepada aguan dengan harga 60 sampai 75 juta per hektar, apakah tidak lebih baik? Ini kita perhatikan. Mana kita tarik kembali, hak rakyat kita kembalikan. Tanah ini dijadikan sebagai lahan pertanian, persawahan, agar swasembada pangan kita lebih terwujud daripada kita buka hutan yang masih rimbun. PIK kedua adalah pekerjaan ringan. Sama saja kita membuang biaya, tetapi tanah kembali, hak rakyat kembali. Demikian sekali lagi, dengarkan suara rakyat. Merdeka! 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 Merdeka!